Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa duduk kembali di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang tempat-tempat dan waktu-waktu yang kita dilarang melaksanakan solat di tempat dan waktu tersebut. Apa saja tempat-tempat yang tidak boleh kita melakukan solat di situ, dan apa saja waktu-waktu yang kita juga dilarang solat di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa solat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbih. Dia adalah hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Artinya solat itu adalah ibadah yang spesial bagi seorang muslim, karena disitulah seorang muslim bisa berhubungan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran mengatakan bahwa hakikat solat itu sebenarnya kita sedang berjumpa dengan Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang orang-orang yang khusyuk dalam solat, maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan mereka adalah orang-orang yang yakin. Alladzina yadhunnun, orang-orang yang yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka sedang berjumpa dengan Rabb mereka. Lah tentu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala diperlukan tempat-tempat yang baik dan waktu-waktu yang tepat. Makanya kemudian juga para ulama membahas ada tempat-tempat yang tidak layak seseorang solat di situ, dan ada waktu-waktu juga yang dilarang seseorang solat di waktu itu. Yang pertama, tempat yang tidak boleh solat di tempat itu adalah al-mazbalatu, solat di tempat sampah. Karena bagaimanapun tempat sampah adalah tempat kotoran. Umpamanya ada pembuangan sampah dan orang-orang tinggal di situ, atau mungkin mengais rezeki dengan mengambil sisa-sisa sampah plastik dan yang semacamnya, kan banyak. Kalau datang waktu solat, kita tidak boleh solat di tempat sampah, tetapi solatlah di tempat bersih. Karena bagaimanapun tempat sampah itu adalah tempat seseorang melempar kotoran, dan kotoran itu terkadang ada najis juga di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh solat di tempat penjagalan hewan, tempat di mana hewan disembelih.
Seperti tempat itu dikhususkan untuk penjagalan sapi ataupun kambing atau yang semacamnya, unta. Karena secara otomatis kemudian di tempat itu pasti akan tertumpah darah-darah hewan yang disembelih ataupun kotoran-kotoran dari hewan yang dibersihkan setelah disembelih, dan itu tidak layak orang sholat di situ. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-maqbaratu, di kuburan. Seseorang tidak boleh sholat di kuburan. Maksudnya sholat di kuburan ini adalah sholat yang dzatur ruku'i was sujud, sholat yang punya ruku dan sujud. Adapun sholat yang tidak ada ruku dan sujud seperti sholat jenazah boleh, enggak masalah. Karena di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang suka menyapu masjid, wanita hitam berkulit hitam yang menyapu masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia meninggal, Rasul tak tahu. Baru Rasul mengetahui meninggalnya wanita yang suka membersihkan masjidnya itu, dihabarkan oleh para sahabat. Rasul marah dan mengatakan, kenapa kalian tidak umumkan kepadaku, tidak beritahu aku bahwa dia sudah meninggal? Sahabat mengatakan, kami takut mengganggumu wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kalau begitu tunjukkan kuburnya. Maka Rasul pun kemudian datang ke kuburan wanita itu. Kemudian Nabi SAW sholat di depan kuburan, ya tentu menghadap kiblat. Lah sholat yang dilakukan Nabi SAW ini bukan sholat yang memiliki ruku dan sujud. Sholat jenazah kan berdiri saja, hanya takbir 4 kali kemudian salam, kan gitu. Tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Maka tidak ada masalah kalau sholat jenazah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga masjid yang ada kuburnya di situ. Kalau di dalam masjid itu ada kubur, maka tidak boleh sholat di situ, karena Rasulullah SAW melarang di dalam hadisnya yang sangat masyhur, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ittakhadal qubura masajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang mengambil kuburan sebagai masjid, dan itu diwasiatkan Rasul sebelum wafatnya 5 hari. Beliau mengatakan, la'natullah 'alal yahudi wan nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan-kuburan nabi mereka dijadikan tempat sujud. Tapi para ulama mengatakan dikecualikan kalau seandainya kuburan itu ditembok, dipisahkan antara bangunan masjid dengan bangunan kuburan, atau ada jalan yang memisahkan antara kuburan dan masjid itu, maka boleh sholat di situ. Bagaimana kalau seandainya kemudian seorang memaksa juga sholat yang ada kuburannya dan tidak ada dinding penghalang atau jalan penghalang? Ini yang jadi khilaf para ulama, apakah sholatnya sah atau tidak. Ada yang mengatakan tidak sah karena larangan itu masuk kepada zat al-ibadah. Tapi ada yang mengatakan sah tetapi haram, karena Rasul melarang tidak boleh sholat menghadap kuburan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, qari'atut tariq, tidak boleh sholat di tengah jalan, tabrak nanti. Apalagi jalan macet pula untuk sholat di situ. Jadi tidak boleh sholat di tengah jalan ataupun di tepi jalan, yang jelas di jalan lah ya, yang membahayakan kita. Yang ngapain juga sholat di jalan? Mungkin lagi buat konten, ya tak tahu juga ya. Tapi buat konten pun bahaya lah kan itu. Ngapain pula buat konten di jalan gitu ya, tabrak nanti. Yang jelas bahwa tidak boleh
karena bisa memadaratkan manusia yang berjalan kaki di situ atau yang berkendaraan di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya dalam kondisi darurat, umpamanya masjid ini penuh, akhirnya kemudian sampai keluar, sampai ke jalan umpamanya kan, nah itu lain lagi, ya kan, itu darurat namanya kan. Maksudnya ini menyengajakan seseorang sholat di jalan raya, itu maksudnya. Tapi kalau darurat karena masjidnya penuh, akhirnya sampai ke belakang, sampai akhirnya ke jalan raya kayak di Mekah itu kan. Antum yang pernah umroh di bulan Ramadan itu, jalan-jalan raya penuh orang sholat di situ. Nah itu tidak ada masalah, ya. Karena memang sifatnya apa namanya, ada kebutuhan dan ada darurat karena membludaknya orang sholat Jumat atau mungkin sholat Id. Sholat Id tidak ada masalah kalau memang sudah diamankan jalan itu. Umpamanya di sini tutup, sana tutup, jalan ke sana kan itu ya, kan tidak mengganggu namanya. Ini yang keempat. Yang kelima, al-hammam. Hammam itu kamar mandi. Tidak boleh seseorang sholat di kamar mandi kecuali karena darurat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau antum masuk kamar mandi kemudian terkunci, nggak bisa keluar. Anggaplah antum masuk kamar mandi jam 11, nunggu buka, mungkin nggak tahu, mungkin kamar mandinya canggih, mungkin pakai kat atau apa gitu ya, nggak bisa keluar karena terkunci sampai perkiraan anggap saja mungkin melewati asar, berarti duhur asar lewat 2 sholat tuh, baru umpamanya keluar jam 5, berarti kan lewat 2 sholat tuh kita dari kamar mandi itu. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sebaiknya kita sholat di kamar mandi itu kalau memang kondisinya seperti ini, terkunci di kamar mandi lewat 2 sholat. Alasannya kenapa? Karena meninggalkan kecuali afwan ya, kalau umpamanya tidak bisa dijamak, anggaplah asar dengan maghrib, umpamanya masuk jam 2 ke kamar mandi terkunci, kemudian malam baru dibuka, kan tidak mungkin dijamak tuh ya. Kalau seandainya keluarnya zuhur dengan asar bisa keluar kan bisa dijamak kan, darurat kan itu. Tapi kalau kita berhadapan dengan sholat yang tidak bisa dijamak nih, asar dengan maghrib kan tidak bisa dijamak, kekunci jam 2 keluar jam 7, maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala wallahu alam, seingat saya dia mengatakan bahwa kita sholat di kamar mandi. Kenapa demikian? Karena ada kaidah yang mengatakan bahwa meninggalkan yang wajib itu lebih besar dosanya dibandingkan mengerjakan yang haram. Meninggalkan yang wajib itu lebih besar dosanya dibandingkan mengerjakan yang haram. Sholat di kamar mandi itu haram hukumnya, karena itu tempat najis kan gitu ya, tempat orang buang hajat, buang najis, haram. Tapi kalau kita tidak sholat lebih haram lagi, karena meninggalkan sholat bisa kufur. Orang yang sholat di kamar mandi paling tinggi hukumnya haram, tapi menyengajakan meninggalkan sholat bisa kufur, kan dosanya lebih besar tuh ya. Makanya kaidahnya tarkul wajib asyad min irtikabil muharramat, bahwa meninggalkan yang wajib itu lebih besar dosanya dibandingkan mengerjakan yang haram. Wallahu a'lam. Kemudian yang nomor 6, mawatinul ibil, tempat bersarangnya unta di situ, tempat rumahnya unta. Maka ini berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak boleh, la tusallu fi marabidil ibil, tidak boleh salat di tempat atau kandang unta. Kenapa? Karena unta itu punya tabiat setan, dia punya kecemburuan kalau tempatnya itu kita pakai. Kita bisa diseruduk sama unta di situ kan. Tapi kalau di kandang kambing gak ada masalah, karena kambing tidak akan mengganggu kita. Tapi kalau unta jangan, karena dia punya tabiat setan dia, dan bahaya. Antum disepak unta bisa mati, apalagi untanya besar pula kan.
Ini yang keenam. Yang ketujuh, fauqa dhahri baitillah, ataupun di atas atap masjid. Ya, ngapain juga sholat di atas atap masjid kan? Bahayakan aja. Atau di atap rumah, pokoknya di atap-atap lah, tidak boleh. Kemudian yang nomor 8, al-ardul maghsubah, di tanah yang tidak berizin. Ini tanah orang, kita sholat pula di tanah orang dan tidak ada izinnya. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan tentang ijma' kesepakatan haramnya sholat di tanah orang lain tanpa ada izin. Izin dulu, ya. Ini diantara 8 tempat sebaiknya hindari tempat-tempat ini untuk melaksanakan sholat. Adapun waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat adalah disebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, Nabi SAW melarang di beberapa waktu orang itu melaksanakan sholat. Disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Thalathu sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu asy-syams bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imal dhahirati wa hina tadifu syamsu lil ghurubi hatta taghruba." Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan 3 waktu Nabi SAW melarang kita salat dan menguburkan jenazah. 3 waktu Rasul melarang kita salat dan menguburkan jenazah. Di antaranya adalah ketika matahari mulai terbit sampai matahari naik. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah-tengah langit, artinya ketika panas-panasnya terik matahari di atas kepala, waktu zuhur kan. Dan ketika matahari akan tenggelam sampai betul-betul dia tenggelam. Di sini pendalilannya adalah yang pertama, seseorang tidak boleh sholat ketika baru saja terbit matahari. Kenapa? Karena terbitnya matahari adalah tanduk daripada tanduk-tanduk setan. Di mana ketika terbit matahari itu orang-orang para penyembah matahari sedang menyembah. Disebut tanduk setan, kata Rasul. Kan lihat orang-orang yang di luar agama kita, kadang-kadang ketika matahari terbit diambil lidi, kemudian lidi itu diarahkan ke matahari kan. Mereka sedang menyembah matahari. Maka ketika mereka sedang menyembah matahari, jangan pula kita ikut menyembah di waktu yang sama. Biarkan matahari meninggi dulu 1 tombak, baru kemudian kita boleh melaksanakan syuruk. Jangan ketika terbit langsung syuruk, nggak boleh. Biarkan terbit dulu, meninggi sedikit dulu, baru kemudian kita melaksanakan sholat syuruk atau duha. Karena di situ ada tanduk setan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika matahari di atas kepala. Ketika matahari di atas kepala maksudnya di siang hari, sampai matahari tergelincir ke arah barat sedikit. Karena terik-teriknya matahari di atas kepala itu termasuk dari hembusan panasnya neraka jahanam. Di situ ada hembusan dari neraka jahanam. Ya. Makanya kemudian kata Rasul, abridu, dinginkan. Dinginkan itu maksudnya biarkan matahari itu tergelincir dulu ke arah barat sampai ada bayangan. Karena kalau sudah tergelincir ke arah barat kan sudah dingin tuh. Kemudian juga yang ketiga, ketika terbenam betul-betul matahari sampai kemudian terbenam, hendak terbenam sampai terbenam. Ini juga termasuk tanduk setan. Dilarang kita ini melaksanakan sholat di tempat seperti itu, di waktu itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tetapi para ulama mengatakan dikecualikan beberapa solat, boleh solat di situ. Jadi tidak semua solat tidak boleh gitu ya. Ada solat-solat itu yang dikecualikan boleh dilakukan di waktu-waktu larangan. Seperti apa? Solat yang memiliki zatul asbab. Solat-solat yang memiliki sebab itu dibolehkan seseorang itu solat di situ, walaupun dikhilaf juga. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh seseorang itu solat di waktu-waktu larangan kalau solat itu zatul asbab, mempunyai sebab. Contoh namanya memiliki sebab itu seperti seseorang mengqadha solat wajib yang ketinggalan karena tidur. Antum tidur jam 3 malam, bangun pas terbit pula matahari, nah, itu kan antum harus solat kan? Karena Rasul mengatakan man nama an salatin aw nasiyaha falyusalli idza dzakarahu. Kalau orang itu tertidur ataupun lupa, maka solatlah ketika ingat dan ketika terbangunnya. Itulah waktunya. Ketika itu matahari pula baru terbit, solat karena ada sebab di sini. Ya. Atau namanya solat jenazah karena sebab kematian kan, solat khusyuk karena sebab gerhana, solat wudu karena sebab wudu, tahiyatul masjid karena sebab masuk ke dalam masjid, solat tawaf karena sebab tawaf. Itu kalau punya sebab-sebab seperti ini, maka ulama mengatakan la yukrah, tidak dimakruhkan. La tukrahus salatu allati laha sababun, tidak dimakruhkan solat yang punya sebab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Jadi solat-solat yang memiliki zatul asbab, maka ulama membolehkan. Kemudian yang kedua, solat Jumat. Solat Jumat dibolehkan walaupun matahari di atas kepala. Khusus solat Jumat itu tidak perlu menunggu harus zawal tergelincir ke arah barat, tidak perlu, karena dikecualikan solat Jumat itu boleh diawalkan walaupun matahari di atas kepala. Kata para ulama dibolehkan, dan ini khusus ya solat Jumat diawalkan. Kemudian juga yang ketiga, solat di Masjidil Haram Mekah itu tidak dilarang secara mutlak kapanpun, jam berapapun, mau waktu larangan mau waktu tidak larangan, pokoknya di Mekah ini dibolehkan semua waktu untuk melaksanakan sholat. Jadi ini pengecualian tiga perkara ini kan. Sholat yang memiliki sebab boleh dilakukan di waktu-waktu larangan, yang kedua sholat Jumat, dan yang ketiga sholat di Masjidil Haram. Itu tidak dibatasi waktu, ya, boleh kapanpun tawaf di situ, boleh kapanpun sholat di situ. Inilah diantara tempat-tempat dan juga waktu-waktu seseorang dilarang sholat di situ. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.